semuanya, senang banget hari ini kita masih bisa ibadah online ya kan, bareng-bareng. Dan tetap doain bangsa kita harus tetap doain negara kita, dan juga jangan lupa kita doain gereja kita. Selanjutnya, minggu depan ada Week of Family Time. Aku nggak akan bosan buat ingetin kalian semua, ayo semuanya kita join Family Time. Dan sejauh ini Family Time kita ada 3. Ada One Family, bisa kontak aku atau Maria. Lalu ada Mantaku Family, bisa kontak ke Duo K atau Keisha dan Karen. Lalu ada GT Family, bisa kontak ke Chenovi atau Lydia. Besok ada sesuatu yang spesial banget loh. Apa itu? Besok kita ada Games Day. Woo! Nah, jadi kita bakalan main bareng, tapi kita lewat Zoom guys. Jadi besok jam 6 sore kita ada Games Day bareng lewat Zoom. Yang mau ikutan bisa daftar ke Nia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel The Movers dan pencet notification-nya supaya kalian nggak ketinggalan ibadah The Movers yang selanjutnya. Dan stay healthy, banyak-banyak doa, tetap baca Alkitab setiap hari, dan God bless you. Dadah! Hai guys, hari ini kita mau meninggikan dan memuji nama Tuhan kita. Let's go! Woo! When I think about your goodness, my heart is overcome. How can I begin to thank you for everything you've done? Would you keep on loving me and it cause my heart to sing for you? You make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Say, whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Karena Tuhan kita sudah sungguh sangat baik untuk kita. So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing, oh, and lifting up your name. 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. That's why I praise you. You make me come alive again. 1, 2, 3. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Say, you are good. You are good. You are good. You are good. Oh, you are good. 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 Kita mau gerak kanan ke kiri ya bareng-bareng. Siap-siap. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, 'cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Everybody jump, jump. Woo! Let's praise Him. You are good. 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 You are good.
Tuhan Yesus, di atas segala nama, nama yang kekal, nama yang berkuasa, kita mendapatkan kasih yang daripada Tuhan kita. Kita mau pujikan satu buah lagu. Kita mau katakan bahwa harta dan tahta yang ada di dunia ini gak bisa menggantikan kasih Tuhan kita. Semuanya gak bisa ada yang menyaingi kasih Tuhan kita. Mari kita semua nyanyikan lagu ini bersama-sama. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Mari kita semua nyanyikan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Tinggikan namanya sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Mari kita semua yang angkat tangan kita serukan namanya. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Serukan namanya, nama Yesus.
Tuhan, kami mau terus peninggikan nama-Mu, nama Yesus di atas segala nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, welcome to the Mover Service. Saya senang sekali lihat teman-teman tetap beribadah pada Tuhan meskipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan. Saya percaya teman-teman semua yang beribadah di rumah tetap mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya senang, saya percaya Tuhan lebih senang lihat teman-teman semua beribadah pada Tuhan. Nah, hari ini teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, saya ingin menceritakan sebuah buku yang pernah saya baca ketika masa-masa saya SMA atau saya kuliah. Waktu itu saya membaca sebuah buku, mungkin teman-teman pernah mendengar judul buku ini. Buku ini berjudul Rich Dad, Poor Dad, artinya ayah kaya, ayah miskin. Dan ini adalah sebuah buku yang sangat bestseller. Ini adalah buku yang dicetak terjual sebanyak 32 juta kopi dengan 51 bahasa di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Ini sebuah buku yang menceritakan tentang gimana caranya mencapai kemenangan di area finansial, dan buku ini ditulis oleh seseorang yang bernama Robert Kiyosaki. Nah, teman-teman semua, buku tentang finansial ini saya baca. Dan menurut saya premisnya sangat menarik gitu ya. Di bagian pendahuluannya si Robert Kiyosaki bercerita bahwa dia mempunyai dua orang yang sangat berpengaruh di dalam hidupnya. Yang pertama adalah ayah kandungnya yang dia sebut sebagai ayah miskin atau poor dad. Dan yang satunya adalah ayah sahabatnya, ayah temannya, dan itu dia sebut sebagai rich dad atau ayah kaya. Mungkin teman-teman heran kenapa kok yang namanya Robert Kiyosaki ini jahat gitu ya. Dia menyebut ayahnya sendiri sebagai poor dad atau ayah miskin. Kenapa? Karena si Robert Kiyosaki di dalam bukunya ini banyak menceritakan tentang kesalahan-kesalahan pola pikir dari papanya sendiri. Papanya adalah seorang yang pandai, tapi papanya adalah seseorang yang punya mindset pegawai seumur hidupnya. Jadi beberapa mindset ayahnya si Robert Kiyosaki itu seperti ini. Kalau dia ngelihat sebuah barang yang mahal, dia berpikir aku nggak mungkin bisa beli barang semahal itu. Sementara ayah temannya yang notabene dia sebut sebagai rich dad atau ayah kaya punya mindset, gimana caranya supaya aku bisa dapatkan barang itu gitu ya. Jadi kalau ayahnya punya mindset I can't afford it, ayah temannya punya mindset how can I afford it gitu kan. Dan ayahnya si Robert Kiyosaki ini juga punya pola pikir pokoknya orang itu harus belajar yang rajin, dia harus punya pendidikan yang tinggi, habis itu dia harus cari kerjaan yang bagus supaya dia bisa mendapatkan gaji. Sementara ayah temannya itu ngajarin gimana caranya berinvestasi, gimana caranya supaya kamu bisa mengelola keuangan dengan baik, gimana caranya supaya kamu bisa mempunyai usahamu sendiri. Jadi teman-teman semua, buku ini sangat menarik. Ini adalah buku yang menceritakan tentang kesalahan-kesalahan ayahnya Robert Kiyosaki sendiri. Buku ini bercerita tentang kesalahan si ayah yang menjadi warisan berharga buat dia. Yang membuat si Robert Kiyosaki berpikir lebih jauh tentang gimana cara mengelola keuangan dengan baik. Nah teman-teman semua, hari-hari ini kita sedang belajar tentang legacy atau warisan. Kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang namanya Abraham. Abraham is great, dia adalah seorang yang sangat luar biasa, penuh dengan iman. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan meskipun keadaan atau situasi tidak mendukung. Akan tetapi yang namanya manusia itu gak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Dan Abraham pun pernah beberapa kali membuat kesalahan di dalam hidupnya. Dan kesalahan itu pun menjadi warisan berharga buat kita. Bukan berarti kita mewarisi kesalahannya dan kita melakukan kesalahan yang sama, mengulang kesalahan yang sama. Akan tetapi kita belajar dari kesalahan-kesalahannya Abraham. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin. Nah teman-teman semua, hari ini kita belajar tentang the mistake atau kesalahannya Abraham. Memang dia punya beberapa kesalahan, tapi kita nggak akan bahas kesalahan-kesalahan dia yang berhubungan dengan Hagar dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20.
Dan saya akan bacakan buat kita semua, teman-teman perhatikan. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi ini kondisinya Abraham di Kanaan mengalami kelaparan lalu dia pindah ke Mesir. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Lalu mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Nah teman-teman, ayat yang kita baca ini adalah momen di dalam hidup Abram setelah dia masuk ke dalam tanah Kanaan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa Abraham ini adalah seorang yang luar biasa. Dia itu disuruh Tuhan pindah ke satu tempat yang dia nggak tahu sebelumnya dan dia taat. Dan itu adalah salah satu bagian dari hidup Abraham yang sangat luar biasa. Tapi sesudah itu sebetulnya Abraham melakukan sebuah kesalahan, yaitu dia pindah ke Mesir. Karena waktu itu ada satu kelaparan hebat yang timbul sehingga dia pindah ke Mesir. Nah teman-teman, ini catatan buat kita semuanya. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, terus kita melihat bahwa ternyata keadaan itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau ada tantangan dalam hidup. Meskipun kita ikut Tuhan, ingat ya, jangan lupa yang namanya tantangan dan ujian itu tetap ada. Nah, yang jadi masalah adalah respon Abraham saat dia menghadapi kelaparan ini. Pada saat menghadapi kelaparan ini, yang dia lakukan adalah kurang tepat teman-teman. Ada beberapa langkah Abraham yang keliru, mungkin sekilas kayaknya biasa saja. Tapi ini memberikan hasil yang fatal yang menjadi peringatan kepada kita semua supaya kita jangan pernah melakukan hal-hal ini. Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti yang Abraham perbuat. Apa sih yang Abraham lakukan yang gak boleh kita tiru? Yang pertama teman-teman ini, kesalahan Abraham dan kita jangan tiru. Yang pertama, jangan pernah berjalan sendiri. Jangan pernah walking ahead of God. Jangan pernah walking by yourself without God. Teman-teman semua, yang Abraham lakukan di ayat yang ke-10 itu mungkin bagi beberapa orang masuk akal. Saya bacakan ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada saat membaca ayat 10 mungkin beberapa orang akan bilang kayak gini, lu masuk akal dong namanya orang ada kelaparan. Dia berusaha untuk mempertahankan hidup, dia berusaha untuk cari makan untuk keluarganya. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik buat keluarganya. Gak mungkin dong orang kelaparan diem aja. Betul, orang kelaparan gak boleh diem aja. Orang kelaparan juga pasti akan cari makan buat dirinya sendiri teman-teman semua. Tapi Abraham di dalam sini, Abraham gak tanya Tuhan. Memang sih kalau teman-teman baca di ayat yang ke-10, Abraham dikatakan mau tinggal di Mesir sebagai orang asing. Artinya Abraham tuh tidak kepengen tetap di Mesir. Mungkin dia mau di Mesir selama beberapa saat saja sampai kelaparan selesai dan dia kembali lagi ke tanah Kanaan.
Yang menjadi poin tapi bukan soal menyelamatkan diri atau menyelamatkan keluarga. Yang menjadi poin di sini adalah tanya sama Tuhan. Kita di dalam ayat sini tidak melihat sama sekali bahwa Abraham bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan dia jalan ke Mesir sendiri, teman-teman semua. Padahal sebetulnya Abraham sampai di Kanaan itu berdasarkan tuntunan Tuhan. Betul gak sih? Abraham sampai di Kanaan itu karena Tuhan yang panggil. Maksud saya seperti ini. Kalau sampai ada sesuatu yang sulit yang Abraham hadapi, caranya simple. Dia tinggal teriak sama Tuhan. Betul gak? Dia tinggal tanya sama Tuhan. Tuhan, what should I do? Mungkin Tuhan akan kirimkan mujizat yang bisa memelihara dia di masa kekeringan. Mungkin Tuhan akan suruh dia pergi ke Mesir. Dan pada saat Tuhan suruh pergi ke Mesir, Abraham pergi ke Mesir dengan kepercayaan diri. Karena dia tahu bahwa itu Tuhan yang suruh dia. Sehingga dia gak usah takut-takut dan dia gak usah berbohong sama Firaun tentang Sarai. Yang dia bilang itu adalah adiknya. Padahal Sarai itu adalah istrinya, teman-teman semua. Abraham tidak melakukan hal-hal ini. Karena apa? Karena Abraham takut. Dia terlalu bingung, terlalu takut menghadapi kelaparan, sehingga dia pergi ke Mesir dengan kemauannya sendiri, dengan langkah-langkahnya sendiri, dan dikatakan di dalam ayat-ayat ini gak ada. Abraham tanya sama Tuhan, sampai akhirnya teman-teman baca sampai akhir ayat-ayat ini, dia diusir secara tidak hormat keluar dari Mesir, teman-teman. Nah dari sini kita bisa lihat yang namanya ketakutan itu sangat memperbudak. Ketakutan kita dapat mengambil alih proses pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Ketakutan Abraham membawa Abraham jalan sendiri tanpa cari kehendak Tuhan. Kalau kita bandingkan yang Abraham lakukan ini dengan Lukas 22 ayat 42 sampai 44 saya bacakan. Lukas 22 ayat 42 sampai 44 ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka, perhatikan, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, perhatikan. Ia atau Yesus sangat ketakutan. Dan pada saat ketakutan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan teman-teman semua, saya percaya kita semua itu pernah takut. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah takut. Dan ketakutan itu enggak selamanya dosa. Takut akan Tuhan itu bukan dosa. Takut yang menuntun kita untuk terus berada dalam jalan Tuhan itu bukan sesuatu yang salah. Tapi teman-teman semua, ketakutan itu bisa membawa kita kepada sesuatu yang baik atau membawa kita kepada sesuatu yang buruk. Yesus pada saat dia takut, dia makin sungguh-sungguh berdoa. Ada dua pilihan di sini. Pada saat kita takut, kita mau cari kehendak Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Atau pada saat kita takut, seperti yang Abraham lakukan, dia takut menghadapi kelaparan, dia malah berjalan sendiri. Saya harap kita pilih mengikuti kehendak Tuhan dan bertanya, mencari kehendak Tuhan. Teman-teman semuanya di GBT Kristus Raja Damai kita selalu mengajarkan hal ini. Apa-apa tanya Tuhan. Apa-apa ayo kita ini cari kehendak Tuhan. Apa-apa ayo kita ini tanya apa yang Tuhan mau. Jangan keluar dari kerjaan dengan kehendakmu sendiri. Jangan masuk ke dalam sebuah pekerjaan dengan kehendakmu sendiri. Jangan pindah kalau kamu belum tanya sama Tuhan. Pada saat kamu mau masuk ke dalam sebuah sekolah, tanya pada Tuhan, sekolah mana yang harus aku tuju Tuhan. Pada saat kamu mau masuk ke dalam sebuah jurusan, baik itu jurusan di SMA maupun jurusan di kuliah dan dimanapun juga, tanya pada Tuhan, Tuhan jurusan mana yang kau mau aku masuki. Pada saat teman-teman kepengen pindah rumah dan keluargamu pengen pindah rumah, tanya sama Tuhan, Tuhan apakah aku harus pindah rumah atau aku harus tetap berada di tempat ini. Pada saat kamu cari pasangan hidup, tanya sama Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan padamu jalan yang harus kamu tempuh. Seandainya pada saat menghadapi kelaparan Abraham, tanya sama Tuhan. Dia gak akan mengalami dipermalukan di Mesir. Betul gak sih teman-teman semua? Tuhan pasti akan memberikan jalan yang luar biasa baik. Jangan kita semua jalan sendiri. Banyak tanya sama Tuhan.
Walaupun jawaban Tuhan gak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tapi teman-teman pasti tahu kan? Ternyata pada akhir-akhirnya sampai saat ini kita membuktikan semua jawaban Tuhan itu selalu yang terbaik. Tuntunan Tuhan itu the best. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang anak The Movers yang tulis di story kesaksiannya dia. Dia ini masa-masa lulus dari SMP dan dia mau masuk ke dalam SMA dan dia mau cari sekolah, dia kepengen mencari sekolah yang sesuai dengan pilihannya tapi gak bisa masuk gitu ya. Singkat cerita, ini ada dua pilihan. Dia kepengen yang ke sini, tapi orang tuanya kepengen dia yang ke sini. Tapi yang saya suka adalah gini, pada saat menghadapi kebingungan itu, dia bilang yang dia lakukan di malam hari adalah dia berdoa bareng sama mamanya. Tanya sama Tuhan, Tuhan, sekolah mana yang harus aku tuju? You know lah teman-teman semua, masuk ke sekolah yang tidak kamu inginkan itu rasanya gak enak, gitu kan? Kita semua pasti punya keinginan, semua manusia punya keinginan. Dan dia punya keinginan. Tapi Tuhan kasih jawaban. Dan ternyata jawaban Tuhan adalah sekolah yang diinginkan oleh orang tuanya. Nggak sesuai sama keinginannya. Tapi ternyata Tuhan meneguhkan jalan yang dia tuntun dengan berbagai kemudahan. Dia dapat diskon di sekolahnya yang baru, di sekolah yang sesuai sama kehendak Tuhan. Dia dapatkan banyak jalan yang luar biasa. Saya pun pernah mengalami hal ini. Saya punya keinginan, akan tetapi tanya sama Tuhan, ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Dan ternyata saya buktikan kehendak Tuhan itu lebih baik daripada apa yang saya inginkan. Jadi ayo kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang Abraham lakukan. Kita banyaklah, kita nih tanya sama Tuhan. Siapa sih di antara teman-teman yang mau dapat yang terbaik dari Tuhan, boleh angkat tangannya? Malah karena itu teman-teman yang mau dapat yang terbaik, banyak tanya Tuhan dan jangan jalan sendiri. Yang kedua teman-teman semua, yang kedua, ini kesalahan yang Abraham lakukan dan jangan kita tiru. Yang kedua, jangan pernah mau berkompromi. Berkompromi apa sih? Berkompromi maksud saya dengan dosa. Dengan dosa. Begitu mau masuk ke Mesir, jadi Abraham jalan ke Mesir dengan pikirannya sendiri, gak tanya sama Tuhan, dia jalan sendiri dan masuk ke Mesir. Begitu mau masuk sampai di Mesir, baru di situ dia bingung. Loh, apa ya yang harus dia lakukan tentang istrinya yang cantik? Istrinya cantik, ini istri yang cantik itu merupakan sebuah masalah tersendiri. Kok bisa ya waktu itu Sarah itu cantiknya luar biasa, padahal dia umurnya 60. Sarah waktu itu umurnya 60, tapi umur totalnya Sarah tuh 120 teman-teman semua. Berarti umur 60 waktu itu sama dengan umur 20-an, 30-an zaman sekarang gitu ya. Itu prime seasonnya si Sarah. Bahkan ketika lebih tua aja Sarah tuh masih dikatakan dalam Alkitab cuantik nemen dan banyak orang yang menginginkan si Sarah ini. Jadi waktu masuk ke Mesir, si Abraham ini bingung banget. Waduh, apa yang harus dia lakukan tentang istrinya yang cantik? Nanti kalau Firaun tahu bahwa dia adalah suaminya Sarah, nanti dia dibunuh dong. Apa yang harus dia lakukan? Nah, di sini Abraham kembali membuat respon atau pilihan yang kurang tepat, teman-teman. Abraham memutuskan untuk berbohong. Dia bilang sama Firaun, bilang sama istrinya, wah kamu mesti bilang kalau kamu tuh adikku. Supaya aku tuh diperlakukan dengan baik Sarah gitu ya kan. Dan berbohong sehingga akhirnya Sarah masuk di haremnya Firaun gitu ya. Rumahnya Firaun. Sehingga kebohongan ini membuat seisi istana Firaun tuh ditimpa tulah oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Abraham diusir dari Mesir dengan gak hormat. Teman-teman semuanya, semakin saya mempelajari firman Tuhan, semakin saya menyadari betapa destruktifnya dosa itu dalam hidup kita semua. Gak ada yang namanya dosa besar dan dosa kecil teman-teman semua. Semua dosa itu sama. Jadi kita jangan melakukan kesalahan yang sama dengan Abraham. Jangan mau kompromi dengan dosa. Belajarlah hidup kudus. Berjalanlah yang lurus. Nanti teman-teman akan diberkati oleh Tuhan. Dan salah satu hal yang paling sering kita kompromi dalam hidup ini, salah satu hal yang paling sering dianggap remeh oleh orang-orang adalah dalam hal perkataan. Be careful.
Jadi orang jangan suka bohong. Be careful. Jadi orang perkataanmu harus bisa dipercaya. Be careful. Kalau kamu banyak berbohong, nanti kamu gak punya kesempatan untuk bersaksi karena orang gak percaya dengan apa yang kamu katakan. Dan ini yang Abraham lakukan. Abraham mungkin punya kesempatan untuk bersaksi dan menjadi saksi di dalam hidupnya Firaun. Tapi karena dia melakukan kesalahan, maka Firaun gak mau dengar apapun dari Abraham dan dia diusir begitu saja. Teman-teman semuanya, firman hari ini gak terlalu panjang. Kita belajar tentang 2 kesalahan dari Abraham. Yang pertama, jangan pernah jalan sendiri. Yang kedua, jangan pernah mau kompromi. Yang terakhir teman-teman ingat bersama-sama. Berjalan sendiri dan kompromi selalu memiliki konsekuensi. Sekali lagi saya katakan, berjalan sendiri dan kompromi selalu memiliki konsekuensi. Loh C, mungkin ada teman-teman yang bertanya gini, loh C, konsekuensi apa? Toh Abraham pergi ke Mesir, bohong, gak tanya Tuhan, jalan sendiri, toh Tuhan selamatkan, toh Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun dan seisi istananya, toh Abraham pulang, bayangin teman-teman, ketika Firaun kepengen dapatkan Sarah, Firaun itu kan memberikan kepada Abraham banyak harta. Di dalam ayat 16 dikatakan begini, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat, perhatikan, kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Jadi Abraham ini dapat banyak harta dari Firaun. Loh C, toh Abraham dapat berkat yang luar biasa, malah dia pulang dari Mesir dengan lebih kaya loh C daripada sebelumnya. Konsekuensi apa yang Abraham terima dari Tuhan? Saya mau katakan pada teman-teman semua, mungkin sekilas di mata orang-orang dunia Abraham pulang lebih kaya dari sebelumnya. Tapi perhatikan, Abraham malah bukannya tambah membawa berkat yang bagus-bagus, tapi Abraham malah membawa banyak hal yang menjadi bumerang buat dia di kemudian hari. Ini kan kita baca ayat pasal 12. Kalau teman-teman baca pasal 13, ayat yang pertama, teman-teman akan menemukan bahwa gini, Abraham pulang ke Kanaan dengan kekayaan yang banyak, saking banyaknya kekayaan dia sampai, ini kan ternak makin banyak, ternaknya dia digembalakan oleh gembalanya dia, ternaknya Lot digembalakan oleh gembalanya Lot. Dan karena saking banyaknya, gembalanya Abraham bertengkar sama gembalanya Lot. Jadi terlalu banyak kekayaan itu bisa jadi masalah. Benar gak sih? Di dalam pasal 13 yang kita baca. Abraham pulang dengan kekayaan itu membuat dia bertengkar sama saudaranya sendiri. Sehingga akhirnya mereka harus berpisah. Itu masalah pertama yang Abraham dapatkan sesudah dia kembali dari Mesir. Dan yang berikutnya, teman-teman, di dalam ayat 16 dikatakan Abraham dapat domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan. Dan di antara budak perempuan ini, budak perempuan Mesir, ada satu orang yang namanya Hagar. Dan Hagar membawa banyak sakit hati dan tangisan di kemudian hari. Sampai hari ini seluruh dunia masih menghadapi konflik akibat dari kelalaian yang Abraham buat selama dia berada di tanah Mesir. Jadi teman-teman semua, ayo kita ini jangan banyak jalan sendiri dan jangan kompromi sama yang namanya dosa. Di sini Abraham ditolong sama Tuhan, tapi di sisi lain tetap dapat teguran dari Tuhan. Dan saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan perkataan ini, tapi di sini kita tetap lihat Tuhan itu baik. Meskipun Abraham melakukan kesalahan, Tuhan tetap selamatkan Abraham. Tuhan tetap cinta sama Abraham. Ini merupakan satu sukacita juga buat kita. Yang berarti gini, kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan tetap mau tolong kita. Tapi ya kita jangan sampai bandel-bandel sama Tuhan. Ayo kita berjalan lurus pada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Dia baik. Abraham mungkin pulang dengan rasa malu karena diusir oleh Firaun.
tapi dia kembali ke tanah perjanjian. Kembali ke tempat di mana Tuhan mau memberkati dia. He's back to where he belongs. Dan dia kembali ke tempat di mana Tuhan akan memberikan keturunan buat dia. Mari teman-teman kita baca ayat yang terakhir, Mazmur 119 ayat 71. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Kalau kita melakukan kesalahan dan Tuhan tegur kita, ayo kita ini kembali ke jalan Tuhan yang benar. Ayo kita jangan bandel-bandel, jangan ulangin lagi kesalahan yang sama. Dan kita lihat disiplin dari Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang baik, yang membuat kita ini belajar tentang ketetapan-ketetapannya Tuhan. All in all, God is still good. Tuhan tetap baik, dan mari kita mengabdi kepada Tuhan yang luar biasa baik itu. Mari kita berdoa teman-teman semua. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan untuk kami terus mencari kehendak-Mu, bertanya kepada-Mu Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana ada banyak orang yang kebingungan dan mereka berusaha mencari jalan sendiri. Tapi kami tidak mau melakukan hal yang sama. Kami mau mencari kehendak-Mu, kami mau mengangkat tangan kami kepada-Mu, dan kami mau minta berkat daripada-Mu dan tuntunan dari Engkau Tuhan. Mari kita semuanya mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati engkau dengan hikmat dari Tuhan, diberkati yang mau masuk ke dalam tingkat yang selanjutnya, diberkati yang mau masuk SMA, diberkati yang mau masuk kuliah, diberkati yang mau masuk ke dalam sebuah pekerjaan yang baru, diberkati yang masih bekerja, yang masih bersekolah dan lain sebagainya. Diberkati semua anak-anak-Mu Tuhan dengan tuntunan dari Engkau. Dan pada saat mereka berjalan menurut tuntunan-Mu, hamba-Mu percaya Engkau akan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dan sukacita yang luar biasa dalam hidup mereka semuanya. Dan mereka akan terus menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Diberkati dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan Tuhan kami juga bersyukur karena ada seorang anak The Movers yang mamanya sakit, tapi sekarang sudah sembuh. Dan hari ini kami bersuka cita, kami percaya Tuhan yang jamah dan Tuhan yang menyembuhkan mamanya. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya.